Bahkan rezeki yang datang sama kita itu udah nunggu. Ini buat listrik, ini buat dokter, ini buat ini buat itu, ini buat bayar utang. Kata begitu. Nggak ada nikmat yang murni di dunia tuh, yang murni nikmat tanpa derita sedikit pun. Dunia nikmatnya itu bercampur sama derita. Najib. Sayyidina Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu kalau dia keluar dari rumahnya tuh pintunya cuma dirapetin doang, pakai tali. Dari luar tuh ditutup pakai tali aja gitu. Bilang, saya tutup karena takut ada anjing masuk. Kalau kagak saya bakal biarin terbuka, ngablak. Kenapa? Soalnya di rumahnya kosong, nggak ada apa-apa yang bisa dicuri. Atau maling kalau masuk situ iba. Kesian nggak punya apa-apa. Jadi cuma ditutup dengan tali aja, sedikit diikat pakai tali. Dia bilang kalau bukan khawatir anjing yang masuk, saya akan biarkan terbuka. Itu dikarenakan saking kosongnya rumahnya dia, nggak ada perabot, nggak ada apa-apa yang bisa dicuri di dalam rumahnya. Satu kali itu ada seorang wanita mencuri mushafnya dia. Mushaf sama bungkusan mushaf dicuri mushaf dan bungkusan. Maka diikutin, dikejar oleh Malik bin Dinar, wanita tersebut. Kemudian dia nanya, wahai ibu, memang kamu punya anak yang membaca? Dia bilang, tidak. Punya suami yang ngebaca Quran? Enggak punya anak yang ngebaca Quran, enggak punya suami yang baca Quran. Ya sudah kalau gitu, mushafnya balikin ke saya, bungkusannya, kotaknya kamu ambil, nggak apa-apa. Bungkusannya kamu ambil, nggak apa-apa. Kamu curi itu artinya udah halal bungkusannya, tapi mushafnya balikin ke saya. Radhiyallahu anhu warḍah. Itu mereka, di hati mereka tuh nggak ada hubud dunia sedikit pun juga. همتهم نيل المكارم والفضل لقد رفضوا دنيا الغرور ومسعوا لها والذي يأتي يبادر بالبذل فقيرهم وحر وذو المال منفق رجع ثواب الله بصالح السبل لباسهم التقوى سيمهم الحياء قصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم الصدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل فقدنا جميع الخير لما ترحلوا ومنهم خلا وعر البسيطة وسهل وسرنا حيارى في مفاويز جهلنا نشبه بالبهم سويرحة الغفل نخبط لا ندري طريقا إلى النجاة بالجور نمحو سنة البر والعدل فآه عليهم ليت داهية الفناء بحزب الردى حلت حزب خلي سأبكي عليهم ما حييت بعبرة الله مدمع في الخد يشهد بالثقل وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى وسد في الرمل حياتهم وخير لهم مماتهم فطوبى لهم. Ada Fudail bin Iyad di kuburnya di Ma'la, dekat Sayyidatina Khadijah, dekat gerbang situ. Fudail bin Iyad di kuburnya di situ. Wa Sayyidina Muhammad Al-Habib Muhammad bin Alawi As-Saggaf di satu pemakaman di situ, satu kotak. Fudail bin Iyad, Muhammad bin Alwi. Terus di situ juga dikubur putranya Imam Al-Haddad, Sayyidina Alwi bin Abdullah bin Ali Al-Haddad bersama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad hadha min al-awliya al-kubar. Itu dia bilang, tarkul amal li ajlin nas riya. Ninggalin suatu amal karena manusia, riya. Apa itu riya? Meninggalkan suatu amal buat manusia. Dia nggak jadi hadir majelis takut riya. Hadir riya, ninggalin majelis karena manusia riya. Nggak mau sholat sunnah deh, takut riya. Hadir riya, ninggalin amal karena makhluk riya. Tapi habis bagaimana? Kalau kita takut riya, kerjain dan lawan diri kita, perbaiki nafsu kita dan niat kita. Tapi tetap kerjain, bukan ninggalin amal. Syaitan min awal emang pengen kita nggak beramal.
Maunya setan tuh kita nggak beramal. Jadi jangan kita bilang biar ikhlas saya nggak beramal. Salah. Beramal dan berupaya untuk ikhlas. Bukan ninggalin amal terus jadi ikhlas, enggak. Ninggalin suatu amalan karena makhluk itu namanya riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Beramal karena manusia, beramal untuk manusia itu syirik. Beramal untuk Allah. Jadi ikhlas itu apa? Jangan ninggalin amal karena manusia, jangan ngerjain amal karena manusia. Ikhlas itu ketika kita selamat dari dua hal itu. Melakukan sesuatu untuk Allah, ninggalin sesuatu buat Allah. Kenapa nggak ngerjain? Kenapa nggak ninggalin hal ini? Ya apa namanya? Karena omongan orang, karena cacian orang, karena dibully, karena dimakinya. Kerjain sesuatu untuk Allah. Mau ninggalin sesuatu, ninggalinnya juga buat Allah. Jangan buat makhluk. Ninggalin sesuatu buat makhluk, riya. Ngerjain sesuatu buat makhluk, ada syirik. Al-ikhlas ketika kamu selamat dari dua perkara itu. Itu beliau bilang, Sayyidina Fudail bin Iyad, seandainya dunia terbuat dari emas, kalau kan ada dunia zahaban yafna. Seandainya dunia terbuat dari emas, tapi bakalan punah, bakalan musnah, bakalan habis. Sedangkan akhirat terbuat dari lumpur, dari tanah liat, tapi abadi. Dunia terbuat dari emas, tapi fana, bakalan hilang, bakalan habis. Adapun akhirat terbuat dari dari tanah liat yang yang abadi. Maka orang yang berakal akan mengutamakan tanah liat yang abadi daripada emas yang fana. Nih rumah emas atau rumah tanah. Rumah emas kamu bisa milikin 5 menit. Rumah dari bata, dari tanah, kamu bisa milikin seumur hidup. Pilih yang mana? Yang seumur hidup lah. Yang seumur hidup. Seandainya akhirat terbuat dari tanah, dunia terbuat dari emas tapi fana, orang yang berakal bakal milih yang abadi lah. Cuma masalahnya akhirat terbuat dari emas dan abadi, sedangkan dunia terbuat dari kotoran yang fana. Ada masalahnya, dari kotoran dan fana. Makanya itu kemana akal kita? Akal kita kemana? Itu orang yang berakal bakal mengutamakan tanah yang abadi dibanding emas yang fana. Nah sedangkan ini emas abadi, tanah fana. Kita masih mengutamakan tanah yang fana. Berarti akal kita tuh kemana? Nggak ada akal. Adimul aql kata Imam Al-Haddad. Lau kan ya'aqil kana fakkar. Orang yang nggak punya akal, kalau dia berakal dia bakal dipakai tuh akalnya buat mikir. Tafakkar fi fanaha fi kathrat anaha. Dia pakai itu akal tuh untuk memikirkan betapa fananya dunia, betapa banyak di dunia itu susahnya, sedihnya. Kenikmatan yang didapat oleh seseorang di dunia setelah melewati sekian susah, sekian jerih payah, sekian lelah, sekian macet, sekian diskriminasi, sekian cacian, sekian makian, sekian hinaan, sekian gangguan, baru dapat satu nikmat. Ada gak di dunia satu nikmat bulus kita terima tanpa derita sedikit pun juga? Nggak ada. La ilaha illallah. Bahkan rezeki yang datang sama kita itu udah nunggu. Ini buat listrik, ini buat dokter, ini buat ini buat itu, ini buat bayar utang. Kata begitu. Nggak ada nikmat yang murni di dunia tuh, yang murni nikmat tanpa derita sedikit pun. Dunia nikmatnya itu bercampur sama derita. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah, marartu bi hajar maktub alaih aglibni ta'tabir. Saya ngelewatin sebuah batu, sebongkah batu. Tulisannya batu tersebut, balik aku. Dibalik kamu akan ngambil pelajaran. Maka dibalik. Galabtuh. Fa idza alaihi maktub
Saya balik itu batu, di balik batu tersebut ada tulisan lagi. Tulisannya, anta bima ta'lam la ta'mal, fa kaifa tatlub ilma ma lam ta'lam. Kamu yang sudah kamu tahu belum kamu amalin. Bagaimana kamu mencari ilmu yang belum kamu ketahui? Yang udah tahu, kamu udah tahu ilmu ini belum diamalin, terus masih mau nambah lagi pengetahuan yang belum kita dapat. Yang kita udah dapat, yang kita tahu belum diamalin, terus masih mau nuntut ilmu lagi. Amalin dulu yang ada. Itu man amila bima alim awrathahu Allahu al-ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, Allah wariskan untuk orang tersebut ilmu yang belum dia ketahui. Diwariskan ilmu ladunni, 'allamnahum min ladunna ilma. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Amalin itu takwa, bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan ajarkan kamu ilmu. Ada satu orang bilang ke Ibrahim bin Adham, Allahum qad ghala, harga daging naik. Harga daging naik. Kan orang banyak ngeluh, bensin naik, daging naik. Solusinya satu. Nih, nggak usah cari ahli ekonomi, nggak usah cari ahli politik, ahli kenegaraan, tata negara atau segala macam buat ngatur perekonomian. Daging harganya naik, harga daging melambung. Maka gampang, arkhisu bitark, murahin dengan kita tidak membelinya. Jangan beli, jangan makan daging, selesai. Daging mahal, kalau ente nggak beli, kalau ente nggak makan, oh iya, udah nggak ada kebutuhan nama daging, selesai. Minyak, bensin mahal, jangan beli, jangan pakai bensin, khalas. Kenapa? Udah, selesai. Permurah dengan kita tinggalkan itu semuanya. Apalagi yang mahal. Ayo. Dimurahkannya itu adalah dengan kita tinggalkan. Arkisuhu bitark. Maka Sayyidina Ibrahim, atib mat'amak ma'alaik ala taqumul lail wala tasuman nahar. Katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, perbagus makanmu, makan yang halal, yang baik. Makan yang halal. Wa ma'alaika alla taqumul lail wala tasuman nahar. Perbagus makanmu. Kalau makannya udah bagus, halal sumber makanannya, maka nggak penting lagi. Ente nggak bangun malam, nggak apa-apa. Nggak tahajud, nggak apa-apa. Nggak puasa sunnah, nggak apa-apa. Yang penting yang ente makan udah halal, udah. Ente udah jadi wali besar. Asal makanannya udah halal, ente udah jadi wali besar. Hatta nggak bangun malam. Hatta nggak puasa sunnah, udah jadi wali. Dia udah di jenjang kewalian. Jenjang kewalian, nah itu dengan menjaga makanan dari suhud, dari yang haram, dari yang nggak baik. Atib mat'amak, ma'alika an la taqumul lail wa la tasuman nahar. Perbagus makanmu, nggak penting deh. Kamu nggak bangun malam, nggak makan. Soalnya orang tuh kalau dia makanannya baik, atau ajawarihu sya'amaba, anggota tubuhnya bakalan taat, mau nggak mau disadari ataupun enggak. Tapi kalau udah makanannya tidak halal, nggak baik, anggota tubuhnya bakalan maksiat, mau nggak mau disadari atau nggak disadari. Kalau udah makanannya baik, otomatis qiyamul lail, otomatis dia bakal pengen puasa sendiri. Otomatis itu tubuh tuh otomatis dibikin ibadat. Nggak perlu alarm buat bangunin tahajud. Kalau udah makanannya baik, halal, nggak perlu alarm buat bangunin tahajud. Tapi itu yang bikin orang tahajud susah. Kenapa? Makanannya nggak baik, makanannya nggak halal. Hakadha. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan bagi orang yang makan makanan yang haram ibarat ngebangun di tengah samudera. Masukin batu kali 10 truk di tengah samudera, hilang. Masukin pasir 10 truk, setruk-truknya hilang dalam samudera.
Taat bagi orang yang makan makanan yang haram. Tapi sekarang kalau ada makanan yang halal, khalas. Nggak penting dia nggak tahajud, nggak penting dia nggak puasa sunnah, dia udah di jenjang kewalian, di jalan kewalian.